Polres Lampura gelar rekonstruksi ulang atau adegan tindak pidana penganiayaan. Diduga kuat, 2 rekonstruksi ulang kasus pengeroyokan tersebut antara TNI Angkatan Laut dengan warga, serta dengan wartawan. Di Lampung Utara ada kejanggalan. Dalam rekonstruksi tersebut, dilakukan kurang lebih 30 reka adegan, yang mana reka kejadian menurut korban sebanyak 15 adegan, dan reka kejadian menurut terduga pelaku sebanyak 15 adegan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Stef Boyo, pada awak media, hari Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Saat diwawancarai oleh awak media, Samsi Eka Putra, selaku kuasa hukum terduga, mengatakan merasa tidak ada netralitas, dan terkesan janggal, karena di antara kedua saksi, tidak ada saksi netral. Di lokasi yang sama, Franklin Gilano, selaku wartawan, yang menjadi terduga, merasa rekonstruksi ulang ada kerancuan, sebab ada perbedaan dari fakta yang ada, karena di lokasi kejadian, tidak terjadi adu fisik, sehingga Fran berharap, untuk ada penelitian, sehingga mencapai kebenaran dan keadilan dalam penanganan perkara ini. Pungkasnya, dari Kabupaten Lampung Utara, Pario Saputra, mengabarkan. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Ini kurang lebih ada sekitar 30 reka adegan, 15 reka adegan yang dilakukan versi dari korban dan 15 dari versi para tersangka. Untuk Kapolres sendiri Pak, ada tersangkanya berapa yang udah pasti? Dari Polres sendiri tersangka sekitar 5 orang yang sudah pasti. Cuma nanti kita akan berkoordinasi dengan kejaksaan, kemudian dengan APH lain untuk menentukan apakah ada tambahan maupun ada pengurangan. Mohon izin Komandan, dari wartawan itu seperti apa sih instruksinya itu? Yang dari wartawan. Ya. Jadi berdasarkan alat bukti yang ditemukan selama proses penyidikan dengan keterangan dari korban maupun saksi-saksi lain, bahwasanya terlibat dalam peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan. Jadi sementara kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk tindak lanjutnya kita menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Terima kasih Bang. Adegan pertama versi keterangan dari pelapor. Adegan yang kedua versi keterangan dari terlapor. Dalam hal kedua versi ini cukup berbeda. Kalau menurut kami tentu ini harus ada saksi dari kubu yang netral. Karena kendati pun dari kedua antara pelapor dan terlapor ini mempunyai saksi masing-masing, ini kan dua kubu yang berlawanan. Artinya dari kubu versi Angkatan Laut, dari kubu versinya John Eric. Kendati pun saksi masing-masing banyak dan mereka mempunyai masing-masing bukti visum adanya kekerasan itu. Nah, artinya masing-masing mempertahankan argumen, maka harusnya ini ada saksi netral dari pihak yang netral, sehingga baru bisa menentukan sebenarnya dua adegan ini mana yang benar, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami. Tadi berapa adegan? Kalau untuk versi Angkatan Laut itu ada 11 atau 13 adegan, karena ada tambahan-tambahan ya, ada adegan tambahan. Resminya nanti akan dikeluarkan oleh penyidik. Bang, kita sendiri yang dipukul berapa orang? Kalau yang versi kita itu hanya satu, saling memukul, karena salah satu tersangka ini mempertanyakan kepada pelapor, kenapa saya nggak boleh merekam? Terus dengan emosi pelapor mendorong dan langsung menampar tersangka, sehingga reaksi spontan oleh tersangka langsung membalas. Tapi tidak berlangsung lama karena ada salah satu dari tersangka juga langsung narik baju kawannya ngajak pulang, sehingga tidak terjadi baku hantam seperti apa yang disampaikan oleh versi dari Angkatan Laut. Kalau dari versi dari Angkatan Laut berapa orang yang mukul? Kalau versi dari Angkatan Laut semua tersangka ini terlibat dalam baku hantam. Termasuk salah satu wartawan? Ya, salah satu wartawan yang menjadi tersangka itu menurut versi dari Angkatan Laut. Kalau dari versi kita sendiri wartawan ini itu liputan atau gimana, Pak? Kalau versi kita ini karena
ada sebuah peristiwa, kebetulan wartawan ada di situ, ya secara reaksi ya langsung melakukan liputan itu karena ini berita menarik. Nah, setelah dia melakukan liputan, selesai adegan-adegan itu yang sepertinya sudah mulai berdah, dia langsung pergi meninggalkan tempat. Pasal sendiri bang, Yang jelas kalau dari kepolisian saat ini menetapkan pasal 170 pengeroyokan. nama lengkap kita siapa bang? Samsi Eka Putra. Saya salah satu wartawan media online di Kabupaten Lampung Utara, nama saya Franklin Dilano, dan pada kejadian itu saya mengidentifikasi atau mendapatkan informasi dari berbagai macam informasi ya, yang mana ternyata salah seorang yang mengaku security itu adalah Angkatan Laut ya, yang bernama Agus Kristian Hulu. Terus ada Satpam 2 menjadi saksi daripada pelapor, namanya Sabar Iksan, dan satu saya lupa. Terus ada 5 warga yang beberapa namanya saya masih ingat ya. Ada di situ namanya Iwan, ada di situ namanya Ari, ada di situ namanya Pucak, ada di situ namanya juga Imam, terus yang satu saya lupa nama warga itu. Untuk kebenaran sendiri Bang Fran, sebenarnya Abang tidak pernah memukul oknum ya? Tidak ada saya memukul untuk di kejadian itu siapapun, baik dia dari masyarakat yang saya pukul atau dari pihak pelapor yang saya pukul, tidak ada. Karena setelah saya mengambil gambar, saya pergi dari lokasi dan saya yakinkan tidak ada itu. Di sini juga saya memberitahukan kepada seluruh insan pers, seluruh organisasi pers di seluruh wilayah Indonesia bahwa fakta kejadian ini yang mana dugaannya kuat. Saya sangat menduga sekali bahwa ini ada unsur kriminalisasi wartawan ya, yang mana profesi saya sebagai jurnalis di situ, dan saya sudah membuat berita, saya tayangkan berita itu sebelum-sebelumnya. Demikian.